Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih telah mengunjungi kembali channel ini untuk mempelajari reaksi-reaksi dari senyawa organik. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sintesis dan reaksi-reaksi pada senyawa-senyawa dengan gugus fungsi asam karboksilat ataupun turunannya. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ataupun misalnya ada komentar juga silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, untuk teman-teman yang baru belajar, kita ingat kembali bahwa asam karboksilat ataupun turunan itu umumnya memiliki karbonil. Jadi karbonil itu gugus ini nih, C rangkap O. Nah, tapi untuk asam karboksilat dan turunannya, gugus karbonil itu mengikat gugus atom elektronegatif HCl, oksigen atau nitrogen. Kalau mengikat gugus Cl disebut asil halida, atau kalau KCl itu asil klorida. Kemudian kalau mengikat gugus asil yang lain disebut anhidrida asam. Jika mengikat gugus alkil disebut ester. Dan khusus untuk yang satu ini, alkil dengan gugus Cn disebut nitril. Jadi nitril itu juga adalah turunan dari asam karboksilat. Soalnya kalau karbonil ini mengikat N, maka disebutnya amida. Jadi di sini ada amida primer, amida sekunder, dan amida tersier. Oke. Semua senyawa ini, jadi asil, tadi anhidrida asam, ester, nitril, dan amida, memiliki tingkat oksidasi yang sama, sehingga reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat pun umumnya akan dapat dilakukan pula pada golongan-golongan senyawa tersebut. Baik, di sini kita dapat mensintesis asam karboksilat itu melalui oksidasi langsung terhadap alkena. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, alkena ini jika dioksidasi dengan menggunakan KMNO4, maka akan terjadi pemutusan alkena di sini. Sehingga terbentuk 2 unit asam karboksilat. Itu. Atau jika ada salah satu alkenanya tersubstitusi penuh, maka yang satunya lagi misalnya keton, yang satu lagi asam karboksilat. Gitu. Selanjutnya, oksidasi juga dapat dilakukan pada alkohol primer atau aldehid. Di sini kita ambil contohnya aldehida akan diubah menjadi asam karboksilat dengan menggunakan reagen Tollens. Jadi ini reagen Tollens. Misalnya begitu, atau reagen Jones asam kromat juga bisa. Oke. Selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah mempelajari reaksi-reaksi pada benzena, tentu saja mengenal reaksi oksidasi pada alkil benzen ini. Di alkil benzena, kalau dioksidasi dengan KMNO4 panas, maka akan menjadi asam karboksilat. Sama halnya seperti pada video sebelumnya. Dan begitu pula dengan hidrolisis cyanohidrin ataupun senyawa nitril. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa nitril ini juga setara dengan asam karboksilat. Gitu. Karena memiliki tingkat oksidasi yang setara. Jadi kalau nitril ini dihidrolisis maka akan menjadi asam karboksilat di sana. Nah, reaksi pembentukan nitril ini dari karbonil aldehid atau keton dengan HCl akan menambah satu karbon, sehingga produk yang dihasilkan dari hidrolisis cyanhydrin itu adalah alfa hidroksi karboksilat. Jadi terdapat satu gugus hidroksi pada posisi alfa dan pertambahan satu karbon yang dihidrolisis menjadi gugus karboksilat. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa memahami penjelasan untuk slide ini? Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya, asam karboksilat pun dapat diperoleh melalui karbonasi reagen Grignard. Jadi di sini kita punya reagen Grignard.
yang terbuat dari alkil halida dengan logam magnesium. Kemudian reagen Grignard itu, jadi ini reagen Grignardnya, direaksikan dengan CO2. Jadi akan terbentuk di sini adalah ion karboksilat. Jadi gugus karboksilnya ini, COO-nya ini berasal dari CO2. Jadi ini berubah menjadi karboksil dan saat dihidrolisis maka akan terbentuk asam karboksilat. Contoh lain pun dapat dilakukan melalui reaksi antara aryl bromid di sini dengan magnesium, maka akan membentuk aryl magnesium bromida kalau direaksikan dengan CO2 dan hidrolisis membentuk asam karboksilat. Contoh lain di sini adalah butil klorida menjadi butil magnesium klorida. Di sini kita punya CO2. Nah, ini karena ada dua oksigen yang terikat pada karbon ini karbon bermuatan positif, maka di sini karbonnya bermuatan negatif untuk yang dari Grignard akan bersifat nukleofil sehingga dapat berikatan dengan karbon dari CO2. Sehingga saat dihidrolisis maka menjadi asam pentanoat di sini. Jadi terdapat penambahan satu karbon, yaitu karbon karboksil yang berasal dari CO2. Nah, sekarang silakan Anda coba, teman-teman coba di sini, bagaimana cara teman-teman memperoleh senyawa berikut, memperoleh asam benzoat dari senyawa-senyawa berikut, gitu ya. Silakan teman-teman coba lakukan, coba kerjakan di bikin kertas masing-masing, kemudian nanti kita diskusikan di kolom komentar. Nah, ini juga bagaimana teman-teman bisa memperoleh senyawa-senyawa ini dari reagen Grignard. Jadi dari RX yang diubah menjadi RMGX gitu ya. Bagaimana teman-teman dapat membentuk senyawa-senyawa ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi hasil ini atau yang tadi ya, RCOX begitu, dapat mengalami reaksi substitusi melalui mekanisme adisi nukleofilik yang diikuti eliminasi. Jadi di sini ini asil akan mengalami serangan nukleofil ke karbonilnya, jadi ke sini, sehingga terikat seperti ini. Jadi kita punya intermediate tetrahedral di sini. Kemudian elektron bebas yang berasal dari oksigennya akan kembali ke arah karbon, kemudian melepaskan leaving group. Jadi leaving groupnya ini lepas, sehingga diperoleh senyawa asil atau senyawa karbonin yang lain. Jadi pada tahap pertama tadi pembentukan intermediate tetrahedral itu adalah adisi nukleofilik, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya tentang aldehid dan keton. Selanjutnya terjadi eliminasi atau di sini pemutusan leaving group sehingga diperoleh senyawa karbonil yang baru. Jadi substitusi pada hasil ini reaksinya adalah adisi yang diikuti dengan eliminasi. Oke, kita lihat contohnya di sini adalah reaksi antara asil klorida di sini dengan air. Jadi di sini air punya pasangan elektron bebas menyerang ke karbonil. Selanjutnya terjadi perpindahan elektron pi ke arah oksigen sehingga terbentuk intermediate tetrahedral. Kemudian elektron bebasnya akan kembali ke karbonil tadi dan melepaskan gugus pergi, yaitu karena C ini gugus pergi yang baik. Selanjutnya terjadi deprotonasi di sini dan terbentuk asam karboksilat. Jadi kita lihat di sini bahwa nukleofil yang kita gunakan ini akan selalu menyerang karbonil. Nah, ini adalah kereaktifan relatif dari turunan asil terhadap adisi nukleofilik dan eliminasi tadi atau substitusi asil. Jadi asil klorida ini adalah yang paling reaktif. Dia mengandung halogen yang merupakan gugus pergi yang baik. Selanjutnya asil anhidrida asam, diikuti ester dan amida. Jadi amida ini adalah yang paling tidak reaktif. Karena di sini gugus perginya adalah
amina yang merupakan gugus pergi yang buruk. Oke, di sini kita lihat cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mensintesis asil halida. Yang pertama adalah reaksi antara asam karboksilat dengan tionyl klorida. Kemudian bisa juga dari asam karboksilat dengan PCl3 dan asam karboksilat dengan PCl5. Jadi sebetulnya ini mirip dengan konversi dari alkohol menjadi alkyl halida juga seperti ini reaksinya. Jadi ada kemiripan. Jadi ini adalah mekanisme reaksi tadi antara asam karboksilat dengan sulfuryl klorida atau SOCl2. Jadi di sini gugus karbonilnya akan menyerang ke atom S di sini. Kemudian terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen. Jadi masih ini adisi. Kemudian terjadi eliminasi, jadi elektron bebasnya masuk ke sini, pindah. Kemudian terjadi pelepasan gugus pergi Cl. Selanjutnya terjadi serangan kembali dari nukleofilnya sekarang Cl- ke sini ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron. Kemudian di sini akan terjadi perpindahan elektron seperti apa ini ya? Seperti pada reaksi Diels-Alder begitu, tapi ini hanya perpindahan ikatan, jadi ada yang terbentuk di sini, terbentuk, dan ada yang putus, begitu, sehingga terbentuk asil klorida. Jadi pada prinsipnya sama, adisi diikuti eliminasi, gitu. Karena di sini juga gugus sulfur atau SO ini juga mirip dengan karbonil, gitu. Nah, ini adalah secara umum reaksi-reaksi terhadap asil halida. Jadi tadi asil halida itu bisa diperoleh dari asam karboksilat dan SOCl2 atau PCl3 atau PCl5. Kemudian asil klorida ini karena dia adalah turunan asam karboksilat yang paling reaktif, maka dapat dikonversi menjadi anhidrida asam melalui reaksi dengan garam karboksilat di sini, atau direaksikan dengan alkohol untuk membentuk ester, ataupun direaksikan dengan amina di sini untuk membentuk amida. Jadi hampir semua turunan asam karboksilat dapat diperoleh dari asil halida. Selanjutnya, anhidrida asam pun dapat diperoleh dari reaksi antara asil halida dan asam karboksilat. Di sini misalnya kita reaksikan asam karboksilat langsung dengan asil halida, jadi pada saat reaktif ini bisa langsung direaksikan begitu, sehingga diperoleh produk yaitu di sini anhidrida asam. Gitu. Jadi sama di sini yang nukleofil adalah O-nya, kemudian di sini melakukan adisi, kemudian akan kembali dan Cl-nya lepas. Sehingga diperoleh di sini anhidrida asam. Atau untuk tadi meningkatkan nukleofilisitasnya maka kita gunakan garam natrium karboksilat. Ini juga sama, nanti akan oksigennya menyerang ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen, adisi, kemudian terjadi eliminasi melalui ini perpindahan elektron dari O, kemudian terjadi pelepasan gugus pergi sehingga diperoleh anhidrida asam. Oke, nah anhidrida asam ini dia bisa dikonversi menjadi ester dengan mereaksikannya dengan alkohol atau menjadi amida jika direaksikan dengan senyawa amina. Begitu. Selanjutnya kita lihat reaksi esterifikasi. Jadi esterifikasi ini secara umum adalah reaksi pembentukan ester. Misal di sini asam karboksilat kita reaksikan dengan alkohol. Kemudian kita gunakan katalis karena asam karboksilat ini adalah kurang reaktif dibanding anhidrida dan asil, sehingga harus diberi katalis sehingga terbentuk ester. Inilah reaksi yang umum menjadi contoh dalam reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam asetat dengan etanol. Dengan penambahan asam di sini maka akan terbentuk etil aster.
Di mekanisme reaksi esterifikasinya, asam karboksilat ini akan mengalami protonasi, jadi oksigennya mengambil hidrogen di sini. Hidrogen asam, kemudian terjadi polarisasi, perpindahan ikatan ke arah oksigen. Selanjutnya, karena karbonnya ini menjadi muatan positif, terjadi serangan dari elektron bebas ke karbon tersebut, sehingga terjadi intermediate tetrahedral begitu ya. Selanjutnya, terjadi dorongan elektron kembali, jadi ini tadi adisi, sekarang eliminasinya. Kemudian terjadi pelepasan molekul air karena molekul air adalah gugus pergi yang baik, sehingga terbentuk ester terprotonasi yang mengalami deprotonasi sehingga terbentuk ester. Begitu. Jadi masih tetap sama, reaksinya adalah adisi yang diikuti eliminasi. Gitu. Akan tetapi di sini asam karboksilat karena kurang reaktif, maka akan mengalami protonasi terlebih dahulu karena dalam sistem reaksinya tadi ditambahkan asam. Oke. Di sini ester pun dapat diperoleh dari asil halida, karena asil halida ini seperti kita ketahui merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif, sehingga dapat dikonversi menjadi beragam turunan asam karboksilat. Di sini misalnya benzoil klorida direaksi dengan alkohol, maka yang terjadi adalah serangan dari alkohol tersebut karena bersifat nukleofil, memiliki pasangan elektron ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron sini, kemudian terjadi pengembalian elektron dan pelepasan gugus. Jadi adisi, kemudian eliminasi, gitu. Sehingga diperoleh produk di sini, etil benzoat. Baik, sampai di sini teman-teman, jika ada yang ditanyakan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, selain itu, kita mengenal juga reaksi transesterifikasi. Apa bedanya? Di sini, karena disebutnya transesterifikasi, maka kita reaksikan ester menjadi ester yang baru. Jadi ester kita reaksikan dengan alkohol, membentuk ester yang baru di sini, yang sifatnya berbeda dengan ester sebelumnya. Misal di sini metil akrilat, begitu. Kemudian kita reaksikan dengan butil alkohol, maka akan terjadi pertukaran gugus alkil di sini, membentuk butil akrilat dan metanol. Oke. Nah, selanjutnya ester pun dapat dihidrolisis, membentuk asam karboksilat lagi, gitu ya. Jadi akan dikembalikan ke asam karboksilat. Jadi biasanya di sini hidrolisis ester dilakukan pada suasana basah. Nah, karena di sini diperoleh produk yaitu garam karboksilat, maka reaksi hidrolisis ester dalam suasana basah ini disebut juga reaksi saponifikasi karena produk yang terbentuk ini garam karboksilat adalah sabun. Jadi sabun itu adalah produk dari hidrolisis ester. Oke, sesuai dengan mekanisme umumnya tadi akan terjadi adisi dulu di sini. Sini kita punya ester, kemudian pasangan elektron bebas dari basanya akan menyerang karbonil, kemudian terjadi perpindahan elektron. Selanjutnya elektron tersebut akan kembali mengalami eliminasi dan terjadi pelepasan ion alkoksida dan terbentuk garam karboksilat. Nah, garam karboksilat ini bisa kita asamkan kembali untuk membentuk asam karboksilat. Selanjutnya kita lihat di sini adalah sintesis amida. Jadi amida ini dapat disintesis dari asil halida dan amina. Seperti tadi kita ketahui, asil halida ini adalah turunan asam karboksilat yang sangat reaktif. Mekanisme reaksinya sama, jadi adisi dulu. Di sini adisi dari amina ke karbonil. Kemudian terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen. Selanjutnya, pasangan elektron bebas ini akan kembali ke membentuk karbonil dan melepaskan gugus pergi, yaitu Cl di sini. Karena Cl gugus pergi yang baik. Selanjutnya terjadi deprotonasi di sini. Terjadi deprotonasi sehingga diperoleh amina netral. Begitu. Bagaimana teman-teman bisa difahami? Silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Selanjutnya, amida
tersebut dapat diperoleh pula dari anhidrida asam, karena sama anhidrida asam juga cukup reaktif untuk melakukan reaksi ini. Jadi anhidrida asam dapat kita konversi menjadi amida, begitu. Selanjutnya, di sini kita lihat bahwa ester juga dapat dikonversi menjadi amida. Ini amida melalui reaksi antara ester dengan amina. Jadi mirip sebetulnya. Misalnya di sini contohnya etil kloroastat bisa kita reaksikan dengan amonia membentuk kloroastamid. Gitu. Jadi reaksinya di sini adalah serangan di sini pasangan elektron bebas ke karbonil, kemudian terjadi perpindahan pasangan elektron. Itu adalah bagian adisinya, kemudian kita terjadi eliminasi dan terjadi pelepasan gugus pergi di sini sehingga terbentuk amida. Ya, jadi sebetulnya mekanismenya sangat umum, dapat dilakukan pada berbagai macam senyawa. Selanjutnya ini adalah yang bisa kita lakukan, yaitu membuat nitril dari dehidrasi amida. Jadi kalau amida ini kita reaksikan dengan P4O10 atau di sini anhidrida asam, maka dapat terbentuk nitril. Jadi reaksinya ini adalah reaksi dehidrasi. Begitu, sehingga nitril ini juga dapat kita gunakan untuk reaksi-reaksi lanjutan. Nah, sekarang teman-teman coba selesaikan soal ini. Jadi kita punya bensil alkohol direaksikan dengan asam kromat dan SOCl2. Oke, apa yang terjadi? Silakan teman-teman coba dulu, kemudian nanti kita coba bahas bersama-sama. Jadi di sini kita punya alkohol. Kita harus ingat lagi reaksi-reaksi pada alkohol. Dengan yang pertama kita reaksikan dengan asam kromat. Tentu saja reaksi alkohol dengan asam kromat ini akan menghasilkan asam karboksilat, gitu. Oke. Selanjutnya asam karboksilat ini direaksikan dengan SOCl2. Seperti telah kita bahas tadi bahwa asam karboksilat dan SOCl2 akan membentuk hasil halida. Begitu. Jadi ini adalah tahapan sintesisnya. Untuk mekanisme reaksinya, di sini kita punya asam karboksilat, kemudian kita reaksikan dengan SOCl2. Di sini kita punya nukleofilnya adalah oksigen dari asam karboksilat yang akan memberikan pasangan elektronnya ke atom S dalam tahap adisinya, sehingga diperoleh seperti ini. Begitu ya. Kemudian saat O-nya kembali, sorry ini ada yang terlupa. Gitu ya harusnya. Oke. Ada yang ketinggalan ternyata. Sebentar, kita coba diperbaiki. Jadi O, S, O, Cl, Cl begitu. Jadi saat pasangan elektronnya kembali, maka satu Cl lepas dan membentuk intermediate seperti ini. Begitu. Kenapa jadi banyak begini ya? Oke, kita perbaiki. Oke, jadi Cl-nya 2 ya. Titik yang 1. Kemudian nanti Cl-nya masuk lagi. Dan ini pindah. Sehingga akan terbentuk karbon
hasil gitu ya. Oke. Jadi nanti gugus sebelah sini akan lepas. Oke, jika ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya kita coba reaksi yang kedua, yaitu siklopentil bromida ini kita reaksikan dengan magnesium diikuti dengan CO2 dan hidrolisis dengan asam. Silakan teman-teman coba pause videonya, kemudian coba dikerjakan dulu. Nanti kita coba bahas. Jadi di sini kita punya siklopentil bromid yang direaksikan dengan Mg, logam Mg, sehingga yang terjadi adalah pembentukan reagen Grignard di sini. Nah, di sini kita punya karbon yang muatannya negatif bersifat nukleofil. Kemudian di sini kita punya CO2, maka karbon ini akan menyerang CO2, membentuk, terlalu banyak. Jadi di sini kita punya seperti ini, OMG PR, yang kemudian dihidrolisis dengan asam membentuk asam karboksilat. Jadi ini adalah satu cara membentuk asam karboksilat, yaitu antara reagen Grignard dengan CO2. Oke, bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Selanjutnya kita juga punya soal ini, bagaimana cara kita menentukan rute sintesis dari benzil alkohol menjadi metil benzoat. Tentu saja benzil alkohol ini harus kita ubah menjadi karbonil asam karboksilat ini ya, gugus karboksil dengan cara oksidasi. Jadi pertama kita oksidasi dulu benzil alkoholnya. Misalnya kita gunakan KMNO4 di sini, membentuk asam karboksilat seperti itu. Selanjutnya kita bisa lakukan reaksi esterifikasi misalnya dengan alkohol dan asam begitu, sehingga diperoleh asam karboksilat, ester ya, CH3. Atau kita bisa ubah dulu menjadi asil, jadi asil begitu. Kemudian kita ubah menjadi ester dengan menambahkan metanol. Di ini juga satu rute yang lain. Teman-teman bisa mengeksplor sendiri kira-kira seperti apa reaksi yang efisien untuk mengubah alkohol ini menjadi ester. Baik teman-teman, itulah video kali ini mengenai sintesis dan reaksi-reaksi pada asam karboksilat dan turunannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya sehingga teman-teman terus mendapatkan notifikasi, mendapatkan info-info dari video-video baru di channel ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih juga sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.